Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Misteri. Sebuah kisah kali ini diambil dari kisah nyata yang ditulis oleh akun @nyata yang berjudul Malam Mencekam Gunung Guntur. Dan untuk lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Aku di mana? Malam mencekam Gunung Guntur. Tahu nggak Pak? Itu si Susan nangis terkejar, teriak-teriak manggilin Jeffrey. Cerita Andi mulai mengisahkan pengalaman horor mendaki gunung dengan ketinggian 2249 mdpl di tahun 2007 silam. Guntur, begitulah nama yang diberikan masyarakat setempat untuk mendeskripsikan gemuruh dari gunung terkait yang sangat mirip dengan suara guntur di kala hujan. Belakangan ini nama Guntur kembali booming. Bukan karena suasana asri, bak miniatur Semeru bagi para pemuja dunia pemakian. Namun lebih dikarenakan maraknya pemberitaan tentang seorang remaja yang beberapa minggu lalu sempat hilang di sana. Kisah itu menjadi sorotan hangat bagi para pencinta dunia perkelenikan tak terkecuali Anda yang saat ini pun mampir untuk memanjakan penerawangan tentang mereka yang tak kasat mata. Namun jauh dari kisah horor itu membanjiri kanal-kanal situs berita, bahkan sosmed saat ini. 5 sekawan, Jeffrey, Andi, James, Susan, dan Putri, sudah lebih dulu menjadi saksi hidup akan keangkeran gunung yang berada di Garut tersebut. Hujan sedari pagi meraung membasahi daerah Jabodetabek, dan sepertinya tidak akan reda dalam waktu singkat ini. Keadaan warung Pak Agung terlihat sesak oleh karyawan tempat diri ini bekerja. Banyak rekan sejabat yang mampir ke sana guna menikmati secangkir kopi sembari menunggu hentinya tetesan air yang deras menyucur dari langit. Saat itu telingaku terfokus kepada apa yang Andi ceritakan kepada bosnya, Pak Wiru. Kedua orang tersebut merupakan rekan sejawat, namun berada di divisi berbeda. Andi tampak khusyuk mengisahkan pengalaman horor mengenai pendakian yang dialaminya beberapa tahun silam. Waktu itu dia dan beberapa rekan lainnya mencoba menaklukkan puncak Gunung Guntur. Kisah ini real, tanggal 28 bulan 10 2001. Saya dengarkan sendiri dari narasumber. Awal kisah yang diceritakan Andi memang agak membosankan. Tak ubahnya pengalaman horor mainstream yang terjadi di dunia pendakian. Wajar saya sedikit berkata seperti itu, karena saya pribadi juga salah satu pencinta pendakian gunung. Namun selang 10 menit dia bercerita. Tak kalah kisah ini mulai menonjolkan sisi lain yang jauh lebih kelam. Aku malah langsung memotong perkataannya waktu itu. Serius loh Di? Tanyaku keheranan kala dia mengisahkan tentang kampung goib yang dia datangi kala mereka melakukan pendakian tersebut. Demi Mas, ujarnya sembari mengangkat 2 jarinya, seolah bersumpah bahwa dia sedang berkata jujur. Malam itu benar-benar mencekam bagi kami di Gunung Guntur. Jelasnya sembari mulai mengisahkan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Awal bercerita, Andi sudah memasuki fase horor yang terlalu dini dimulai. Waktu itu bulan Januari, sekitaran jam 11 malam di hari Minggu. Mereka berlima tiba di salah satu desa yang menjadi akses masuk ke Gunung Guntur. Cikahuripan nama jalur yang mereka pilih untuk mencapai puncak Gunung Guntur kala itu. Berbeda dengan saat ini, Cikahuripan dulu bukanlah jalur resmi untuk mendaki Gunung Guntur, sehingga aksesnya masih terbatas dan minim tempat untuk bernaung. Sama seperti saat itu, keadaan cukup sepi, di mana pos penjagaan terlihat kosong melompong bak bangunan angker yang ditinggal pemilik. Beberapa warung milik warga juga terlihat lengah dan sudah tertutup rapat. Sengaja mereka memilih hari Senin subuh sebagai jadwal schedule penaklukan puncak Gunung Guntur, biar private mountain, kata Andi menjelaskan padaku. Jadi dengan kata lain, kelima orang ini cuti 2 hari bebarengan guna memanjakan diri menyatu dengan alam saat itu. Kala mau berserang, dari kedatangan mereka di sana, barulah 2 orang warga datang menghampiri. Keduanya adalah petugas dadakan yang biasanya memandu pendaki yang ingin melewati jalur tersebut. Tidak ada reservasi. Pilihan tempat hanya satu rumah yang berbentuk seperti bedeng yang dijadikan base camp bagi para pendaki yang hadir di sana. Suka tidak suka kami masuk untuk menghangatkan badan, sembari menunggu pagi kala itu. Susan dan Putri langsung merebahkan badan dan tertidur sembari meringkuk di dalam sleeping bag yang telah kami bawa. Sementara aku, Andi, James dan Jeffrey
masih bertahan di luar base camp sembari mengobrol tentang skema pendakian besok. Bertiga kami asik menyusun strategi. Asap tampak mengepul tinggi keluar dari mulut kami bertiga. Dan belum jua rokok di jari habis, seorang wanita tua menenteng kayu tiba terlihat mendekatkan ke arah kami berada. "Kalian pulang, jangan pergi mendaki," ucapnya tanpa berbasa-basi ke arah Jeffrey, yang pastinya langsung membuat dirinya kaget bukan main. Jeffrey menatap ke arah kami berdua. Terlihat riak wajahnya pucat. "Mbah itu kenapa?" tanya kepada kami, Andi dan James. Yang pastinya membuat kami balik menatap Jeffrey keheranan. Mbah siapa?" tanyaku dan James bingung dengan apa yang diucapkan Jeffrey saat itu. "Nenek ini loh," jawab Jeffrey sembari menunjuk ke salah satu arah. "Astagfirullah," ucapnya kencang. Jeffrey langsung menyebut nama sang pencipta, memohon perlindungan kala matanya tidak lagi melihat sosok mbah tersebut ada di sana. Lama dia terdiam, sebelum mulutnya kembali berbicara. "Kalian tidak lagi bercanda kan? Masa kalian gak lihat mbah itu?" ucapnya kembali mencoba memastikan akan apa yang terjadi tadi. Kembali jawaban yang sama terlontar dari mulutku dan James, karena memang kami tidak melihat ada sosok yang berada di sana. "Aku packing dulu, biar besok subuh tinggal jalan," ucap James mencoba mengalihkan pembicaraan tersebut. James ketika masuk dalam base camp meninggalkan aku dan Jeffrey di sana. Tak lama berserang dari kepergian James, wajah Jeffrey yang masih terlihat ketakutan untuk masuk ke dalam rumah, terlepas dari hanya bercanda untuk memang real terjadi. Sudahlah, anggap saja angin lalu. Selama memang maksud dan tujuan kita baik, pasti akan dipermudahkan untuk pendakian besok. Begitulah hal yang kucoba aku tanamkan kepada Jeffrey waktu itu. Namun bahasa bersahaja dan penuh pemaknaan akan arti berserah sepenuhnya tidak serta-merta mampu menenangkan hati Jeffrey. Pasca peristiwa singkat yang terjadi, ada keanehan tersendiri yang kami lihat padanya. Jeffrey terlihat diam, seperti enggan untuk berkata. Belum lagi bila kami ajak berbincang, dirinya tampak tidak fokus dan melamun. Iya kenapa? Apa tadi?" jawabnya yang tak pernah sesuai dengan arah pembicaraan. 4:30 subuh, suara James beradu kencang dengan riuh hujan yang belum bereda. Dia mencoba membangunkan kami satu persatu dari mimpi indah yang baru beberapa jam terjalani. Woi, bangun, ayo siap-siap," teriaknya mencoba membangunkan kami berempat. Mata terasa sepat, menahan pusing di kepala yang masih belum sepenuhnya tersadar. Belum lagi hawa dingin serasa kian menusuk tulang di tubuh, membuat kami hanya duduk dengan masih berselimut jaket menutupi bagian kaki. Kurang lebih memakan waktu sejam bagi kami untuk benar-benar tersadar dan siap melakukan pendakian. Sekali-sekali suara James serius berteriak, lambre, ada lama semuanya," celotehnya yang sudah tampak bosan menunggu kami berempat. Singkat cerita, di jam 4:30 kami berlima akhirnya mulai pendakian itu. Namun kala briefing singkat yang dilakukan James sudah ditutup dengan doa dan memohon keselamatan. Jeffrey malah meminta waktu sedikit untuk membuang hajat di kamar mandi. Sekitar 5 menitan dia akhirnya kembali, dan pada saat itu juga kami langsung berangkat untuk menaklukkan puncak Gunung Guntur. Kembali ke masalah pemilihan jalur pendakian. Cikauripan menjadi pilihan kami saat itu. Kenapa? Kami pun tidak tahu jawabannya, karena pada saat itu hanya James yang pernah beberapa kali mendaki Gunung Guntur, dan dia pula yang mendaftarkan atau melaporkan maupun mempersiapkan segala kebutuhan dan keperluan. Jeffrey sekalipun, sebagai orang yang pernah berpengalaman melakukan pendakian beberapa gunung di Jawa, belum pernah menjinggahi puncak gunung ini. Terus untuk aku, Putri dan Susan, hanya bermodalkan nekat dan tekad. Di awal pendakian, kami melewati jalanan setapak dengan lintasan jalan bebatuan. Hamparan hijau dari ladang milik warga setempat menambah indah suasana. Saat itu hanya rombongan kami yang terlihat melakukan pendakian. Tak heran jua, dan tak perlu mendramatisasi, karena hari yang kami pilih bukanlah long weekend
apalagi tanggal merah. Plus ditambah itu hari Senin. Ya sudah pasti kami akan merasakan private mountain. Kurang lebih sejam, kami intens berjalan tanpa jeda. Susan menjadi orang yang paling ribet kala itu. Wajar saja, dengan jalur yang agak licin habis diguyur hujan. Suntuk dan belum lagi sepatu yang digunakannya juga model sport layaknya anak-anak milenial saat ini. Sudah pasti membuat dia beberapa kali tergelincir dan menjadi bahan candaan kami saat itu. Kami terus berjalan menyusuri setapak demi setapak. Langit juga mulai sedikit menerang, walau warna abu kehitaman mendominasi. Karena memang keadaan cuaca pada saat itu sedang musim hujan. Jadi ada kemungkinan pendakian ini akan ditemani oleh tetesan air berkah. Suara kami riuh menghiasi heningnya Gunung Guntur. Jeffrey yang kemarin terlihat kusut sudah kembali tertawa dan bercanda, sebagaimana sifat aslinya yang memang tak ubahnya komedian. Sekitaran jam 7 kurang, setelah 2 jam kami berjalan, kami sempat menepi sejenak karena permintaan Putri dan Susan yang mulai kecapean. "Jangan minum banyak-banyak," ucap Jeffrey pada Putri yang seperti orang kesetanan dalam meneguk botol mineral yang ditenteng olehnya. Tak kurang 5 menit, dari kami bersantai sejenak meringatkan betis. Seorang wanita yang sangat tua tampak melewati kami dengan sedikit membungkuk badan dan menjuntaikan tangannya. Ibarat kita mau permisi ke orang lain agar dikasih jalan. "Misi ya nak," katanya ramah, yang kami jawab serentak, "Iya mbah, silakan." Tidak ada yang aneh sebenarnya, mengingat itu sudah jam 7 pagi. Apalagi aktivitas masyarakat pedesaan memang terkenal rajin dan beraktivitas sedini mungkin. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, bukan bahasan dari mulut Putri yang mengatakan, "Hebat ya, sudah setua itu masih bisa nanjak." Tapi jam berapa dia naik ke atas sana? Ucap Jeffrey dengan wajah datar dan langsung kembali berjalan, yang membuat kami saling menatap mencoba mencerna apa yang barusan dia katakan. Sebab secara logika kami berjalan di jam 4:30 setelah hujan mereda. Malah di jam 3 subuh tadi masih hujan sangat lebatnya, yang pastinya tidak mungkin wanita setua itu dapat menerjang naik ke atas sana. Keadaan sempat hambar dan sangat membosankan. Semuanya coba menjaga tutur kata dan fokus untuk sampai ke puncak gunung sesuai dengan rencana awal. Gambaran sedikit, secara umum sebenarnya kurang lebih 4 atau 6 jam seharusnya kami sudah sampai di puncak. Terlebih hanya sedikit waktu kami luangkan untuk beristirahat. Namun 5 jam berjalan, pos 1 pun tak kunjung terlihat. Bila hitungan matematis, seharusnya kami sudah sampai di puncak 4, atau minimal sudah berada di hutan tertutup dan tinggal menapaki beberapa ratus meter untuk sampai di puncak Guntur. James yang notabene sudah beberapa kali mengunjungi tempat itu menjadi orang pertama yang frustasi. "Bangsat," teriaknya yang membuat kami semua keheranan. "Gak beres, ini sudah gak beres," dumelnya sembari melihat ke sekeliling wilayah. Jujur aku pribadi, Andi, tidak mengetahui karena kami bukan seperti kisah horor pendakian lainnya. Diputar pada tempat yang sama. Tempat kami sangat jauh berbeda dengan tempat yang sebelumnya dilalui. "Belum sampai kali," ucap Jeffrey coba menenangkan James kala itu. "Gak Jeff, ini udah gak beres. Gak mungkin sejauh ini pos 1. Apalagi kita minim istirahat," jawab James pada dirinya. Hampir sejam kami berhenti guna menenangkan pikiran serta mengkondisikan badan yang sudah mulai kelelahan. 15 menit lagi kita jalan, ucap Jeffrey mengambil alih komando pendakian. Kala itu sudah jam 1, dan tidak ada seorang pun yang kami temui sepanjang 7 jam kami mendaki. Kami memulai perjalanan kembali dengan doa, seraya berharap apa yang dikatakan James hanya sesuatu keliruan saja. Setapak demi setapak langkah kami beriringan, membentuk formasi berjejer dengan Jeffrey yang ada di depan, dan James memantau di posisi belakang. Beberapa menit berlalu, hujan gerimis turun menambah sengit pendakian. Wajah Putri dan Susan kian lesu, sudah tak mampu berkata lagi. Nampak nafas mereka terengah, mulai habis termakan lelah.
Belum lagi medan kali ini berupa tanjakan panjang penuhnya dengan pasir berkerikil yang membuat tenaga semakin terkuras. "Jeff, tahan dulu, kasihan yang lain," teriak James mencoba memberikan aba-aba. "Fret not," ucap Jeffrey sembari mengajukan permohonan James. Dia terus berjalan, bahkan Susan sampai menangis kala teriakannya yang juga diajukan olehnya. "Jeff, berhenti dulu. Semua capek, istirahat dulu," teriak Susan yang sudah meneteskan air mata. Singkat cerita, kami berempat terpisah dengan Jeffrey. Dia terus melaju meninggalkan rombongan, sementara kami masih tertahan, beristirahat karena keadaan sudah mulai hujan serta kondisi Putri dan Susan yang sudah menyerah, seolah enggan untuk melakukan kembali pendakian. Sigap James membuka isi tas carrier yang dibawanya. Dia langsung mengeluarkan tenda dari dalam tas tersebut. Didirikannya tenda di salah satu lahan datar guna kami berteduh sembari memikirkan apa yang harus dilakukan saat ini. "James, kamu kan sudah beberapa kali kesini. Memang kita salah jalur. Entah kamu memang lupa kali," tanya aku. "Kak Di, aku nggak mungkin salah. Kita itu harusnya sudah melewati pos 1 dan 2. Malah kalau sudah 7 jam begini, kita sudah sampai di puncak. Jaraknya kurang lebih 5-6 jam perjalanan dengan berjalan santai. Ini boro-boro, kita sampai di salah satu pos. Seingatku sebelum pos 1 ada sumber mata air, gak jauh dari base camp awal tadi. Ini sudah 7 jam lebih, gak ada tanda-tanda." Jelas dengan raut wajah serius. Kami terdiam, resah dengan apa yang disampaikan James. Aku bicara pahit saja. "Kita ini entah nyasar, entah sudahlah," ujarnya sedikit emosi. Susan masih terisak menangis. "Terus harus bagaimana?" tanyanya Sayu ikut masuk dalam obrolan tersebut. Belum lagi Jeffrey juga nggak tahu di mana saat ini. Katanya melanjutkan pembicaraannya. "Bodoh amat sama Jeffrey, cukup tahulah. Lagian gak usah dipikirkan. Kan dia bilang jangan khawatir tadi waktu kamu teriak." Gumam James kesal mengingat akan kejadian beberapa saat lalu. Menjelang senja mulai menyapa. Aku dan ketiga rekan lainnya masih tertahan, berteduh di dalam tenda. Tidak ada tanda mereka masih berniat untuk beranjak hari itu. Belum lagi sedari tadi kabut turun dari gunung yang membuat jarak pandang menjadi terbatas. "Kita sudahi saja pendakian ini. Besok coba kita balik arah turun ke bawah," ucap James sore itu. Tak ada yang mau berdebat atau menjawab pertanyaan itu. Terlebih baik saya, Susan maupun Putri sangat minim pengalaman mengenai pendakian. Perihal Jeffrey juga seakan terlupakan dan enggan untuk diperbincangkan. Malam tiba, udara semakin dingin. Hujan kembali turun dengan hebatnya. Kami berempat hanya berdiam diri di dalam tenda yang seharusnya digunakan maksimal 2 orang. Tenda itu sejatinya memang dipersiapkan untuk Susan dan Putri. Sementara tenda yang dipersiapkan untuk kaum laki-laki ada di dalam tas di bawah Jeffrey. Begitu juga dengan konsumsi di mana sebagian berada di tas Jeffrey. Dan hal terparahnya ialah kompor guna membuat minuman hanya ada 1. Dan kembali benda penting itu berada di dalam tas carrier yang dibawa oleh Jeffrey. Alhasil kami hanya mengisi perut dengan cemilan dan roti-rotian. Sesekali mie instan terpaksa kami remas dan dimakan seadanya malam itu. Sementara untuk air minum, hanya mengandalkan air mineral yang turut dingin mengikuti cuaca saat itu. Di tengah malam yang kian larut, suara-suara hewan malam sesekali mulai terdengar. Hujan sedikit mereda. Aku, James, dan Susan duduk di dalam tenda saling berhimpit. Sementara Putri kami berikan porsi lebih untuk dia, membalingkan badannya yang menggigil dan terasa hangat seperti demam. Jam saat itu mungkin sekitar 7 atau 8 malam. Langkah kaki terdengar berjalan di sekitaran tenda secara tiba-tiba. Dan ada pembicaraan permisi layaknya bila pendaki saling berpapasan. "Permisi mas, naik dulu." Ucapan itu terdengar jelas di telinga kami. James langsung membuka tenda dan melihat keluar. Dia mengarahkan senternya ke arah jalan setapak. Ditiliknya ke arah atas maupun bawah jalur pendakian. Aku dan Susan turut serta keluar pada malam itu.
Kok ndak ada ya, Bi? Tanya James dengan wajah bingung. Tadi kalian dengar kan? Ucapnya kembali. Saat itu Susan seketika memegang erat tanganku. Kita masuk saja. Ucapnya gelagapan terbata memaksa aku untuk masuk. James, buruan masuk. Ucapnya kembali dari dalam tenda, seolah memberikan tanda, dan kabut kembali turun dari atas gunung, sepintas menghilangkan James dari pandangan kami. Susan semakin kencang menggenggam erat tanganku. Suruh James masuk, suruh masuk cepat, pintanya. Kamu kenapa, San? Tanyaku keheranan, sembari melangkah keluar tenda. Dan benar saja, apa yang menjadi ketakutan Susan seakan terjadi. Tidak kutemui James saat itu. Beberapa kali aku coba menyenter dan nihil hasil keberadaannya. James, lo di mana? Masuk tenda dulu, teriakku berkali-kali tanpa ada balasan darinya. Sesaat aku kembali masuk ke dalam tenda, Susan sudah meringkuk sembari memegangi kedua kakinya. Wajahnya sangat pucat, terlihat tubuhnya gemetar. San, kamu kenapa? Emang kamu ngelihat apa? Tanyaku keheranan masuk kembali ke dalam tenda. Kututup tenda seiring hembusnya angin yang datang sangat kencang. Mataku kembali melihat Susan dengan tajam. Tingkahnya masih sama, gelagapan layaknya orang yang sedang ketakutan sedari tadi. Kamu kenapa sih, San? Tanyaku kembali pada dirinya. Pertanyaan itu tak langsung dia jawab. Malah matanya celigukan, melihat ke arah kiri dan kanan. Hampir sekitar 3 menit lamanya, baru mulutnya berbicara, menjawab pertanyaanku tersebut. Mbah, yang tadi pagi ada di depan tenda, Di. Matanya hitam semua, mulutnya penuh darah. Aku nggak tahu kalian lihat atau enggak. Waktu James ngarahin center, ucapnya sembari menunjuk satu arah seakan memberitahu di mana dirinya melihat sosok itu. Bukan itu saja, pendaki yang tadi permisi juga ada, jelas Susan padaku. Ada di mana? Tanyaku menyela pembicaraan. Dekat mbak itu, mukanya semua sudah hancur. Mereka lambaikan tangan, kayak manggil, Di. Ucap Susan sembari menunjuk arah mereka berada dengan tangannya, yang membuat bulu kuduku merinding. Mereka mengarah padaku. Bakna dihipnotis aku terasa linglung. Mas, ayo ikut kita napa? Nyuciin diri, ucap salah satu dari mereka. Aku bingung maksud dari perkataan itu. Tapi entah kenapa hatiku terus berkata, Jangan James. Malah selang perkataan tidak, Mas, yang kukatakan. Salah satu dari mereka mengulang perkataan yang sama. Ayo, Mas, sembari memegang tangan ini. Dan lagi-lagi hal aneh, yang tadinya hanya ada kelima orang itu, tiba-tiba ada satu lagi manusia kerdil berada tepat di samping mereka. Dia menepuk badanku dan anehnya aku nggak merasa kaget. Maaf sebelumnya, manusia ini sekitar setengah meter. Tangannya lengkap, hanya saja seperti hanya bagian jari yang langsung menempel di bahu, tanpa adanya bagian lengan. Manusia itu berkata jangan, gak usah ikut, sembari menggerakkan tangannya memberi isyarat dengan kelima jari yang digoyangkannya. Aku pun tidak dapat memastikan berapa lama percakapan itu, dan si manusia kerdil tersebut seakan melarang diri ini. Untungnya niatanku tidak berubah dan terus menolak permintaan kelima orang tersebut, yang akhirnya membuat kelima orang tersebut menyerah dan meninggalkan aku di sana. Seperti yang kukatakan, aku layaknya orang terhipnotis. Saat itu makhluk berdiri itu pun tiba-tiba lenyap, tidak ada di sampingku. Dan anehnya aku nggak merasa heran ataupun ketakutan. Yang ada, aku ingat setelah aku ditinggal, aku hanya merasakan lelah dan sangat mengantuk, yang akhirnya membuat aku malah tertidur di sana. Singkat cerita, di jam 10-an aku terbangun. Dan tak jauh dari tempat itu aku lihat juga Putri terlelap, tidur dengan pulas. Untuk Putri tidak dapat menjelaskan apa-apa dan kenapa dia di sana. Hal itu juga yang membuat aku memutuskan untuk turun bersama Putri ke bawah, dengan harapan nanti aku akan meminta bantuan bila ada info keberadaan akan rekan lainnya. Setibanya di sini, baik Putri maupun aku
lagi-lagi merasa hal yang aneh. Kami malah langsung terlelap seperti tidak memiliki sedikit pun tenaga yang tersisa. Dan di mana tahu-tahu ada suara yang membangunkan kami, yaitu suara Andi, Jeffrey, dan Susan. Ucap James menjelaskan padaku. Gak lama bos, selang kami kumpul kembali, kami sempat bersih-bersih, makan, dan sama-sama saling bercerita apa yang terjadi. Sekitar sejaman lah. Terus ya sudah, kami langsung pulang balik Tangerang. Ucap James menutup ceritanya. Oke teman-teman, sekian saya sampaikan dari kisah ini. Semoga yang saya sampaikan dari kisah ini dapat pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Radio Misteri.